Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.1. Perkenalkan, nama saya Sumi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Batang. Fasilitator saya adalah Bapak Zainal Arifin dan pengajar praktik saya adalah Bapak Adika Kurniawan. Saya akan membahas tentang RPP pembelajaran berdiferensiasi. Kalau mengerjakan tugas sukanya pakai apa? Pakai slide ya. Terus kamu? Slide. Kamu pakai slide ya. Berarti ini banyak yang lebih suka gambar ya. Kenapa pakai slide? Lebih mudah. Ya. Oh ya. Sering pakai gambar ya? Ya. Kamu pakai apa ini mengerjakan tugasnya? Pakai Word. Saya pakai dokumen. Pakai Word. Kamu pakai Google Dokumen. Iya. Tadi adalah serangkaian penilaian diagnostik yang saya lakukan. Selain beberapa link yang saya lampirkan di sini, ada link tes kepribadian, ada Google Form profil murid, kemudian ada link tes gaya belajar, link tes kecerdasan majemuk, yang semuanya ini dilakukan oleh tim PK. Ini adalah persiapan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Beberapa hal yang saya lakukan selain observasi perilaku murid, saya juga mencoba untuk mencari tahu tentang kebutuhan murid. Berdasarkan berbagai kebutuhan murid tersebut, maka saya menyusun RPP yang berdiferensiasi secara konten, proses, maupun produk. Selain menggunakan berbagai penilaian kognitif, formatif, dan diagnostik, saya juga mengamati perilaku murid-murid saya. Saya berbicara dengan guru yang pernah mengajar murid-murid saya terlebih dahulu atau dari tim BK. Saya juga mengidentifikasi pengetahuan awalnya dan mereview serta melakukan pengecekan ya gaya belajar atau produk yang sering dilakukan atau sering dibuat oleh murid saya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, serta membaca raport murid dari kelas sebelumnya. Semua ini saya lakukan semata-mata adalah untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Berikut ini adalah RPP yang saya buat yang terdiri dari identitas, yaitu satuan pendidikan, kelas, mata pelajaran, materi pokok atau submateri, serta alokasi waktu. Adapun kompetensi inti juga saya lampirkan. Di sini adalah KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4-nya, serta kompetensi dasarnya. Karena saya mengambil kelas 11, maka kelas ini belum masuk pada kurikulum merdeka. Bentuk rencana pembelajaran yang saya lakukan ini pun bentuknya adalah RPP, bukan modul ajar. Adapun komponen lainnya adalah indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode pembelajaran. Poin yang saya lampirkan berikutnya di sini adalah alat pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran. Baru masuk ke kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah discovery learning. Adapun kegiatan pembelajarannya terdiri dari pendahuluan 5 menit. Guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, mengkondisikan kelas agar suasana belajar lebih nyaman dan kondusif, menyapa murid dengan menyampaikan salam dan memimpin doa, mengecek kehadiran murid, memberikan gambaran manfaat, mempelajari materi yang akan diajarkan, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan subbab materi yang akan diajar, yaitu alat indera. Adapun kegiatan intinya selama 70 menit, langkah pertama adalah
memberi rangsangan atau stimulasi. Pembelajaran akan diawali dengan permainan atau kuis singkat. Murid diminta untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh guru melalui papan flanel menggunakan sticky note berwarna. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan singkat yang terkait dengan alat indera. Misalnya, apakah warna yang kamu sukai? Apakah menempelkan sticky note biru bisa dilakukan segera? Coba pilih sticky note warna biru, lalu tempelkan. Apa aroma melati? Apa aroma mawar? Apa aroma terasi? Apa rasa garam? Apakah rasa buah kurma? Apa rasa daun pepaya mentah? Apa yang kamu rasakan jika menyentuh es? Bagaimana rasa permukaan kulit durian? Bagaimana rasa permukaan kulit tomat? Murid yang paling cepat menjawab dengan benar akan mendapatkan poin. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking sekaligus menjembatani peran telinga dan konsentrasi. Jadi alat indera yang akan dipelajari pada kesempatan ini adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Lalu dilanjutkan dengan ice breaking. Setelah waktu permainan habis 10 menit, murid diajak melakukan refleksi singkat. Misalnya dengan menanyakan, apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan? Bagian mana yang disukai? Apa saran mereka jika ada kuis lagi? Dengan memberikan kesempatan pada murid untuk memberikan pendapat dan saran, guru dapat membangun koneksi dan rasa percaya diri. Guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan murid tentang alat indera. Langkah kedua, mengidentifikasi masalah selama 30 menit. Guru memberikan suatu permasalahan kepada murid dan meminta murid untuk memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan dibagi di Google Classroom dengan meminta murid menjelaskan pemahamannya dengan berbagai cara sesuai dengan bakat, minat, dan kesukaannya dalam menggunakan berbagai media, fitur-fitur Google, atau aplikasi lainnya tentang alat indera yang terkait dengan sistem koordinasi. Guru mendampingi murid dalam memecahkan masalah dan murid mencoba memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Langkah ketiga, mengumpulkan data atau data collection selama 10 menit. Pada saat mengumpulkan data, guru menyampaikan materi tentang sistem indera pada manusia di Google Classroom dengan melampirkan video pembelajaran dari YouTube. Murid menyimak tayangan video yang ditayangkan oleh guru melalui LCD atau melihat langsung di HP masing-masing. Murid mencatat hal-hal penting yang ditemukan dari hasil penelusuran. Langkah keempat, mengolah data atau data processing. Guru memotivasi murid untuk berdiskusi dalam memecahkan masalah sesuai dengan kelompok gaya belajarnya masing-masing. Yang kelima, menarik kesimpulan selama 5 menit. Murid menyimpulkan dari hasil diskusi dan presentasi dengan diarahkan oleh guru. Guru meluruskan miskonsepsi dan memberikan penegasan konsep-konsep penting. Langkah terakhir adalah penutup selama 15 menit. Sebagai penutup pembelajaran, guru minta murid melakukan refleksi. Pertanyaan pemandu dapat digunakan untuk proses refleksi murid. Yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran ini? Menurutmu mengapa? Yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian, apa fungsi indera dalam sistem koordinasi? Soal nomor 3, strategi apa yang kamu gunakan untuk memahami mekanisme kerja masing-masing alat indera? Yang keempat, menurutmu, apakah penting mempelajari alat indera ini? Dan yang kelima, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Sebelum masuk penilaian, ada pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang?
Guru memberikan apresiasi atas semua usaha murid sepanjang mempelajari materi ini. Di dalam RPP ini ada penilaian pengetahuan, tugas, dan tes tertulis. Format penilaian tugas berupa substansi, bahasa, dan estetika, dan tes uraian atau soal dan skorannya. Aspek keterampilan, kinerja, praktik, membuat produk, format pembuatan artikel, narasi, cerita pendek, kerjasama, keseriusan dalam diskusi, format penilaian pembuatan poster, produk, flyer, PPT, Google Slide, presentasi Canva, paduan warna, hubungan antara gambar dengan tema, isi, makna poster, kreativitas. Format penilaian kampanye, infografis, flyer, video, podcast, infografis menggunakan Canva juga bisa. Kesiapan berkampanye, menyampaikan sesuai tema, komunikasi, kesepakatan, aksi, atau yel-yel. Format pengamatan sikap untuk mengetahui rasa ingin tahu, peduli, sosial, kreatif, bertanggung jawab, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain. Adapun aspek sikapnya di sini ada observasi, format pengamatan sikap, rasa ingin tahu, peduli sosial, kreatif, bertanggung jawab, kerjasama, dan menghargai pendapat orang lain. Diawali semuanya yaitu dengan penilaian diagnostik yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bisa dengan wawancara, bisa dengan perhatikan perilaku murid, bisa dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan oleh tim BK. Adapun penilaian ini berupa checklist penilaian observasi, ada tes tertulis, kemudian semuanya itu ada lampiran linknya. Dan yang terakhir adalah remedi dan pengayaan. Remedi dan pengayaan sebagai program yang terlampir ini juga ada link yang saya lampirkan di RPP. Keseluruhan instrumen yang saya sebutkan tadi, kemudian produk yang akan dihasilkan oleh murid, itu tidak dilakukan semuanya. Jadi murid itu dapat memilih sesuai bakat, minat, dan kesukaannya menggunakan salah satu dari sekian banyak format yang boleh mereka gunakan. Kemudian juga disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Yang paling utama adalah anak-anak memperhatikan tujuan pembelajarannya. Dari awal kita mempelajari tentang alat indera. Jadi anak-anak mengetahui berbagai macam jenis indera atau berbagai macam jenis alat indera. Bagaimana mekanismenya, apa fungsinya, dan keterkaitannya dengan sistem koordinasi. Kemudian anak-anak juga mencari tahu tentang gangguan atau kelainan atau teknologi yang terkait dengan alat indera tersebut. Dan semuanya sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. Silakan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat RPP ini dengan memperhatikan kebutuhan murid, dengan memperhatikan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajarnya murid. Lalu saya berusaha menyajikan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.